Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin, amma ba'd. Bapak Ibu, para kiai, Gus dan ustadz ustadzah, alhamdulillah ini menurut saya kesempatan yang baik. Sekaligus saya atas nama Wakil Ketua PCNU ini menjamu panjenengan. Semoga kerasan di sini dan salam dari jajaran pengurus PCNU untuk panjenengan semuanya. Dan forum ini disetting seperti ini menjadi menarik. Di PCNU ini tidak pernah disetting seperti ini, Ning. Ini kreativitas beliau. Jadi saya ini sebenarnya ketemu Neng Ida secara serius itu beberapa waktu yang lalu ketika mengikuti training Bina Keluarga Sakinah, dan setelah itu intensif untuk berkomunikasi terkait dengan strategi pengembangan keluarga Indonesia, keluarga Sakinah itu. Dan sebenarnya saya juga sudah mendengar beliau itu sejak lama, tapi nggak pernah ketemu. Kalau adiknya beliau memang sangat sering, karena dulu bawah saya angkatannya, kalau Ning Ida ini atas saya, tapi saya nggak pernah ketemu gitu. Jadi sebenarnya sudah nggak asing secara ini ya, silsilah pendidikan, karena sama-sama alumni UIN gitu. Bapak Ibu, para kiai, Gus dan ustadz ustadzah, saya mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Ning Ida. Katanya diminta memprovokasi, kalau tidak terprovokasi berarti harus terprovokasi sendiri gitu. Harus semangat sendiri gitu. Harus bergerak sendiri, karena namanya provokasi ya kadang masuk kadang tidak masuk. Saya nitip kalau Bapak Ibu panjenengan semuanya punya anak yang sudah lulus S1, kebetulan saya mengelola program studi S2 psikologi, bisa segera daftar ke UIN. Nah, sedikit saja yang ingin saya sampaikan, semoga ini juga sedikit juga, tidak lama-lama. Kalau tadi disampaikan terkait dengan viral-viral dan lain sebagainya, saya ingin sampaikan beberapa hal. Ini hanya ada 3 slide itu. Yang pertama, kita ini sekarang berada dalam kekacauan narasi atau kekacauan, bahasa kerennya itu narrative disruption gitu, atau kekacauan narasi, kekacauan pengucapan, penginformasian, sehingga kebenaran hari ini tuh sulit direm sesuai dengan jalur, misalnya Aswaja ala An-Nahdiyah begitu, itu sulit. Karena semua orang punya narasi, punya pemikiran, punya cerita, punya informasi yang dilepas dari desain-desain yang sudah disiapkan. Nah, kalau hari ini strategi dakwah peresmian multimedia sangat cocok sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah narasi itu sekarang memberi pengaruh yang besar. Kalau di bawah ini, saya barusan meriset mahasiswa UIN yang masuk di mahasiswa baru UIN itu ternyata dari 4.001 mahasiswa itu 521 menggunakan internet untuk belajar agama. Bayangkan ketika narasi atau informasi itu tidak bisa dikendalikan, berarti 521 anak muda hari ini itu pikirannya liar dan memiliki keputusan sendiri untuk melakukan pengucapan kembali, penyebaran
mencari pengikut dan mempengaruhi pengikutnya atau mempengaruhi grup-grupnya. Saya ini meriset terkait dengan moderasi beragama anak mahasiswa baru UIN Malang. Artinya tidak hanya sekarang sumber agama itu ada di buku. Yang di buku kecil sekali Bapak Ibu semuanya, 3% bayangkan. Jadi memang anak-anak sekarang itu, remaja sekarang atau mahasiswa sekarang nggak begitu suka membaca buku. Yang pengetahuan agamanya dari sekolah itu 675. Artinya apa? Panjenengan kalau menjadi guru itu penting untuk mengelola narasi mereka, pikiran mereka yang tercemar dari berbagai macam informasi sosial media. Jadi sebenarnya tugas LDNO nanti tidak hanya dakwah bil qauli, tapi dakwah bil profesional. Yang jadi guru memiliki peranan berapa ini? 16% untuk menata Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini. Sementara yang multimedia ini 13% berkontribusi. Tetapi nanti anak pinak dari 13% itu juga menggelembung. Ada share, ada grup dan lain sebagainya, itu nanti yang mempengaruhi. Nah, porsi dari LDNO adalah kalau ini multimedia adalah 13% itu. Yang dari TPQ berapa? 11%. Nah, ini ustadz-ustadzah itu juga penting untuk latihan membuat narasi melalui tahap perkembangan anak-anak usia dini. Jadi pentingnya di situ. Kalau yang saya sampaikan ini kita tidak lanjuti, maka yang dikhawatirkan itu seharusnya tidak terjadi. Karena mulai dari usia dini sampai remaja atau pemuda kita sudah siapkan. Nah, kemudian dari majelis taklim 330 mahasiswa, berarti sekitar 8%. Sementara yang pesantren 49. Artinya apa? Tidak ada 50% mereka yang masuk di UIN itu yang kemudian belajar agama secara terkendali begitu. Meskipun di pesantren banyak ini. Ya memang kalau calon mahasiswa UIN itu ya memang dari pesantren masih banyak itu. Coba bayangkan kalau ini bukan calon mahasiswa UIN. Barangkali akan lebih ke kiri nanti prosentasenya yang meningkat itu. Jadi ini adalah sumber keagamaan yang benar-benar kami rasa penting. Ini yang nyuruh Gus Is kemarin untuk meneliti ini. Mas Mafur, coba teliti mahasiswa baru itu terpapar radikalisme berapa persen. Alhamdulillah lebih kecil ketimbang UB. Kalau UB 10% kalau tidak salah. Kalau UIN di bawah 10%. Tapi Bapak Ibu semuanya 10% atau di bawah 10%, kalau itu dipinang di balik layar, teroris dan lain sebagainya itu nggak butuh pasukan yang banyak. Cukup 5 atau 1 orang itu bisa menggegerkan dunia, menggegerkan Malang, menggegerkan Jawa Timur. Kalau data saya ini terbaca dan kemudian dicari, maka ya ada potensi radikalisme mahasiswa UIN itu ada. Datanya ada di saya semuanya yang saya riset. Jadi klik itu misalnya siapa yang terpapar ini bisa dalam waktu 5 menit nggak sampai atau 1 menit sudah ketemu anaknya gitu. Jadi PR-nya Gus Is waktu dulu wakil rektor 3 itu meminta saya untuk mendeteksi itu. Nah, ini adalah strategi tidak hanya multimedia, tetapi skill-skill yang melingkupi multimedia itu apa? Bahasanya itu sekarang adalah konten. Kita harus menguasai konten. Jadi memiliki pengaruh besar dan sangat privat, sangat individual. Bahkan kita itu tidak bisa mengendalikan anak kita untuk tidak terpapar yang namanya sosial media. Tidak bisa. Saya jamin 90% tidak bisa. Dia punya caranya sendiri, dia punya
kesukaannya sendiri yang nanti bapak ibunya sukanya juga sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa kita mengendalikan. Bahkan kesukaan konten istri saya yang jadi musuh dalam selimut itu nggak bisa kita kendalikan loh. Sebegitu dekatnya kita, sebegitu intimnya kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan. Ya jelas berbeda-beda gitu. Kemudian kompleks itu ruwet. Jadi kebenaran hari ini ruwet. Ruwetnya bukan main. Dan ini memang perubahan atau peradaban informasi itu memang ruwet. Ya bikin stres gitu. Kita bikin stres, tapi tidak bisa mengendalikan. Nah, peran-peran LDNU ini sangat penting untuk menata agar umat ini tidak kompleks, angel diatur akhirnya, atau angel dikendalikan. Karena ya memang konsumsi pengetahuannya sudah cukup liar, sehingga melahirkan yang namanya kepercayaan semu. Kepercayaan semu itu bener yo, salah yo sudah jadi bener itu sudah jadi salah. Kita nggak tahu. Kecuali mungkin Neng Ida yang ada Instagramnya, kemudian kita bisa cek, Neng ini bener ya. Tapi kalau yang lainnya, kita tidak bisa mengakses orangnya langsung. Itu harus men-tracking gitu, harus memilih-milih, mengurutkan ini bener apa enggak. Jadi penuh dengan tipu muslihat. Antara benar dan tidak benar itu batasnya tipis. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini masa depan yang sudah terjadi dan kita bayangkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan ketika kita sudah tua-tua gitu. Sementara anak-anak kita sudah menginjak dewasa. Maka yang perlu kita pahami adalah budaya baru bagi perkembangan manusia masa depan. Anak kita akan benar-benar berbeda dengan kita. Remaja hari ini, para santri hari ini mungkin berbeda dengan kita di masa hari ini dan masa akan datang. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah narasi dan pengaruh digital. Maksudnya apa? Jadi informasi-informasi itu sekarang banyak, atau perubahan-perubahan itu banyak ditentukan oleh followernya berapa, subscribernya berapa. Jadi yang mengikuti itu berapa. Boleh jadi panjenengan kita ya di NU koyok-koyok menang. Waduh, aku pengurus PCNU mesti sak kabupaten, sak kota Malang itu manut pengurus PCNU. Loh, belum tentu. Justru Deddy Kobuser itu pengaruhnya lebih besar ketimbang PCNU Kota Malang atau PCNU Kabupaten Malang. Karena apa? Kalau kemarin kita geger-geger LGBT itu membuktikan bahwa yang dominan mempengaruhi itu adalah yang followernya 1, sekian juta itu, bukan PCNU-nya, bukan LDNU-nya. Sekarang LDNU-nya subscribernya berapa, followernya berapa, berapa kali dibagikan konten-kontennya itu ke banyak orang. Jadi inilah yang kemudian saya sebut sebagai manajemen hashtag. Neng Ida, jadi nanti ada pelatihan-pelatihan teknis tentang manajemen hashtag. Hashtagnya apa? Mungkin teman-teman yang muda-muda ini sangat paham itu. Saya sampaikan di UIN, saya juga mendorong bahwa manajemen hashtag itu harus kita kuasai. Kemudian orang kreatif dan produktiflah yang menang. Saya sampaikan gini, sok-sok atau kita merasa sudah nyaman, jamaah di majelis taklim desa kita atau di kecamatan kita sudah banyak, kita sudah tenang, adem ayem. Tapi Deddy Kobuser dan lain sebagainya tadi itu 1, sekian juta, itu berapa persen telah mengendalikan informasi dan mengubah cara pikir orang-orang Indonesia. Penelitian saya tidak sampaikan di sini, ini juga ngeri. Anak muda itu bisa diubah sikapnya dari menolak LGBT menjadi menerima LGBT, dari menolak sesuatu menjadi menerima sesuatu. Ini apa? Dia sering membaca ini loh, cerita-cerita manga namanya, cerita-cerita Jepang itu, Korea itu. Nah sekarang kan film-film Korea banyak lagi tuh, banyak sekali kan.
orang-orang atau anak muda ini yang gandrung dengan film Korea itu. Bahkan mahasiswa saya itu ada yang bikin ini, meneliti ya, ada anak remaja yang gandrung dengan Korea dan komik Jepang, itu bikin guling itu seperti miniaturnya tokoh-tokoh kartun itu. Yo ikut dikeloni, diintimi gitu. Karena apa? Dia terpapar dengan cerita-cerita itu. Nah, kalau kemudian kekacauan narasi ini kita tidak siapkan, jadi kita tidak hanya bil qauli di atas panggung, tapi ya yang suka nulis ya harus nulis, yang suka di depan mic ya harus disuting, dan lain sebagainya gitu. Nah, orang kreatif dan produktiflah yang menang. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi dakwah itu kalau menurut saya itu beragama masih sebagai sebuah pengetahuan. Nah, menurut saya harus dikembangkan sampai 5 ini. Sebagai kesejahteraan pribadi, agama sebagai spirit atau motivasi. Piye lek wong dodolan itu dengan agama akhirnya iso sejahtera, warungnya iso berkembang, misalnya begitu. Beragama sebagai kualitas hidup bersama. Jadi ono sing sangat pintar beragama, ono sing tidak pintar beragama, ada yang agamanya berbeda. Maka kita harus punya gerakan-gerakan yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah beragama sebagai pengelola kebangsaan. Jadi kalau saya di PCNO ini kemarin dimintai untuk mengawal perwali terkait dengan kehidupan umat beragama. Nah, itu kami dorong bagaimana Pak Sutiaji itu bisa menggedok perwali baru. Nah, ini bagian dari cara kita. Jadi pilihannya akan banyak dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus dengan pakar ini, harus dengan ahli hukum, harus dengan yang lainnya. Untuk meningkatkan ini tadi, potensi atau aset kita bisa menjadi alat perang. Tapi kalau kita tidak tahu aset kita sebagai alat perang, kemarin saya sampaikan ke teman-teman Asor Gedung Kangdang, sampean itu koyoke gagah Mas karo Banser, tapi aset sampean untuk perang itu apa? Lah gak ngerti. Lah sekarang aset perangnya apa? Karena apa? Orang yang kreatif dan produktif lah yang akan memberikan pengaruh. Terakhir, nyuwun sewu. Mek telu yo dowo. Jadi oke, sekarang bonus demografi. Anak-anak kita nanti atau anak-anak usia 15 sampai sekian itu nanti yang akan menjadi pemimpin. Kita siapkan seperti apa? Jadi nggak bisa hanya di atas panggung, hanya di atas mimbar. Itu sudah ada pakemnya, ya kita nggak usah menyalahkan, tapi kita harus mengambil peran-peran tadi, 5 tadi. Untuk apa? Kita tahu alat perangnya, kita tahu asetnya apa untuk alat perang. Karena nanti akan menentukan, saya nanti sudah tua, umur 60 sudah nggak bisa apa-apa, tapi anak saya yang akan mempengaruhi dunia, atau dia akan terpengaruh. Makanya kita harus begini, kita tidak perlu melebih-lebihkan bahasa lama, kita tidak perlu melebih-lebihkan UAS, tapi kita berkarya dengan alat tembak kita masing-masing yang banyak di PCNO itu. Banyak sekali. Lembaganya aja berapa? Ada 16 atau berapa kalau di PCNO. Belum yang banom-banomnya. Itu alat perang. Jadi kita harus reaktif gitu. Dan itu rodok sulit kadang. Wis di SK itu dilantik toko kabeh. Iki kalau PCNO tambah. Tapi 1 bulan, 2 bulan ke depan gak ono uangnya lah goleki wonge. Diajak untuk produktif. Mendorong atau mengorganisir potensi. Ini Bapak Ibu semuanya, para kiai ngapunten, Gus dan Ustadz Ustazah. Kita perlu pilah-pilah alat perang kita apa. Makanya kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan profesional yang lain. Saya orang psikologi, Ning Ida orang atau manajemen. Pondokan, nah ini harus berkolaborasi. Dandani keluarga sakinah. PR-nya apa? Kekerasan dalam rumah tangga, siapa yang mau nangani? Kalau semuanya berebut panggung, siapa yang akan melatih calon pengantin? Kalau tidak kita dari psikologi, dari agamawan, dari pondok pesantren, dari orang ekonomi. Jadi bina keluarga sakinah itu sekarang paketnya sudah lengkap. Nah ini bisa ditiru.
Ya, moderasi beragama masuk, stunting kesehatan masuk, dinas sosial masuk, psikologi masuk. Nah, ini harus kita tiru bahwa lembaga-lembaga seperti LDNU dan lain sebagainya tidak bisa berdiri sendiri kalau alat juang kita bisa berbunyi. Ya, inilah yang kemudian kita kembali pada profesional kita masing-masing. Oke, saya kira kompor saya seperti itu semoga terkompori. Kalau tidak terkompori, bikin kompor sendiri di rumahnya masing-masing agar membara.